Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat walafiat ya. Ini adalah video pembelajaran untuk kelas 7. Sebelumnya, pada bab ini saya sudah pernah membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, sistem klasifikasi, binomial nomenklatur, dan kunci determinasi. Jadi, kali ini saya akan melanjutkan materi. Saya akan membahas tentang mikroskop. Baiklah, langsung saja kita mulai. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu ya. Siapa yang sampai sekarang itu masih sering lupa mencuci tangan sebelum makan? Ayo ngaku. Nah, tahukah kalian, sekalipun tangan kalian itu terlihat bersih, kalian harus tetap mencuci tangan sebelum makan. Karena apa? Karena bisa jadi masih ada kuman, bakteri, atau bahkan virus yang menempel di tangan kalian. Apalagi sekarang ini lagi musim corona ya, tentu kalian harus lebih rajin lagi mencuci tangan. Memang, kuman-kuman atau bakteri atau virus itu tidak bisa kita lihat. Kita membutuhkan alat lagi untuk mengamatinya. Nah, alat yang digunakan untuk mengamati makhluk hidup yang berukuran kecil seperti bakteri atau virus dan lain sebagainya itu adalah mikroskop. Kata mikroskop sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikros yang artinya kecil dan skopein yang artinya melihat. Jadi, mikroskop itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang berukuran sangat kecil. Jenis mikroskop ini macam-macam ya. Kalau dilihat dari penampakan objek yang diamati, itu ada dua. Yang pertama ada mikroskop 2 dimensi dan yang kedua ada mikroskop 3 dimensi. Contoh dari mikroskop 2 dimensi itu mikroskop cahaya, sedangkan contoh dari mikroskop 3 dimensi itu mikroskop stereo. Kemudian kalau berdasarkan sumber cahayanya, itu ada dua. Ada mikroskop cahaya dan ada juga mikroskop elektron. Mikroskop cahaya ini yang cahayanya itu berasal dari sinar matahari atau sorot lampu. Sedangkan mikroskop elektron itu sumber cahayanya berasal dari elektron. Nah, yang biasanya dipelajari dan digunakan oleh anak-anak sekolah itu mikroskop cahaya. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagian-bagian dari mikroskop. Mikroskop itu terdiri dari bagian mekanik dan bagian optik. Oke, saya akan menunjukkan bagian-bagian mekaniknya terlebih dahulu ya. Coba kalian perhatikan gambar mikroskop cahaya berikut. Oke, yang pertama ada kaki mikroskop. Fungsinya untuk menyangga mikroskop. Kemudian ada pilar. Pilar ini sebagai penghubung antara kaki dengan lengan mikroskop. Pilar ini juga sebagai tempat melekatnya meja preparat dan cermin. Kemudian yang ketiga ada lengan mikroskop. Lengan ini berfungsi sebagai pegangan ketika mikroskop dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Oke, yang keempat itu ada meja preparat. Meja preparat ini fungsinya sebagai tempat meletakkan objek preparat yang akan diamati. Nah, di bagian tengahnya ini terdapat lubang untuk melewatkan cahaya. Kemudian yang kelima, ada penjepit preparat. Letaknya di atas meja preparat. Penjepit ini fungsinya menjepit preparat yang akan diamati agar tidak bergeser. Oke, yang keenam, ada tabung mikroskop. Tabung ini fungsinya sebagai penghubung antara lensa objektif dan lensa okuler. Kemudian yang ketujuh ada revolver. Revolver ini fungsinya sebagai tempat memasang lensa objektif. Kemudian yang kedelapan itu ada pengatur fokus kasar atau makrometer. Fungsinya untuk menggerakkan tabung mikroskop ke atas dan ke bawah secara cepat. Juga untuk memfokuskan objek yang akan diamati. Yang kesembilan, pengatur fokus halus atau mikrometer. Fungsinya untuk menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah secara lambat. Kemudian yang ke-10 ada kondensor.
Kondensor berfungsi untuk memfokuskan cahaya ke objek yang sedang diamati. Di dalamnya itu terdapat lubang diafragma yang berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang dipantulkan cermin menuju mata. Oke, kemudian kita akan lanjut ke bagian optik. Bagian optik pada mikroskop yang pertama itu ada cermin mikroskop. Fungsinya mengumpulkan dan mengarahkan cahaya pada objek yang akan diamati. Terdapat dua jenis cermin ya pada mikroskop, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Cermin datar ini fungsinya untuk menangkap pantulan cahaya matahari yang cukup terang. Sedangkan cermin cekung digunakan jika pantulan cahaya matahari agak redup. Nah, cermin cekung ini berfungsi mengumpulkan cahaya dan memantulkannya ke lensa objektif. Bagian optik yang kedua itu ada lensa okuler. Fungsinya untuk memperbesar bayangan objek. Nah, lensa ini itu bisa dilepas dan diganti dengan lensa okuler yang lain. Ukuran lensa okuler itu ada 5 kali, 10 kali, dan 125 kali. Oke, yang terakhir ada lensa objektif. Lensa ini terletak pada revolver dan dekat dengan objek yang diamati. Lensa objektif ini fungsinya untuk memperbesar bayangan objek. Umumnya dijumpai 3 lensa objektif. Lensa objektif dengan perbesaran 4 kali, 10 kali, dan 40 kali. Oke, kemudian kita akan bahas perbesaran mikroskop. Jika kita ingin mengetahui perbesaran total sebuah mikroskop, itu bisa dengan cara mengalihkan angka-angka pada lensa objektif dan lensa okuler yang digunakan. Misalkan, lensa okuler yang digunakan 12,5 kali dan lensa objektif 40 kali. Sehingga perbesaran mikroskopnya tinggal dikalikan saja. 12,5 dikali 40 didapatkan hasil 500 kali. Oke, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakannya. Pertama-tama, angkat lengan mikroskop dengan satu tangan, sementara tangan yang satunya menopang kaki mikroskop. Nah, mikroskop ini letakkan di atas meja ya, meja yang datar. Dan bagian lengannya itu berada di hadapan kalian. Kemudian, posisikan lensa objektif dengan perbesaran paling lemah tepat di atas lubang meja preparat. Caranya, putar revolver sampai terdengar bunyi klik. Nah, selanjutnya, buka diafragma agar cahaya dari cermin dapat dipantulkan ke lensa objektif. Oke, selanjutnya gerakan cermin ke arah cahaya. Jadi kalian cari cahaya. Sumber cahaya untuk mikroskop ini bisa berupa cahaya matahari ataupun sorot lampu. Sebaiknya jangan menggunakan sinar matahari secara langsung karena bisa berbahaya untuk mata. Kemudian, atur kembali diafragma mikroskop agar cahaya yang masuk tidak berlebihan. Setelah itu, letakkan gelas benda yang akan diamati di atas meja preparat. Dan gunakan penjepit preparat agar gelas benda tidak bergeser. Selanjutnya, sambil melihat dari samping mikroskop, putarlah pengatur fokus kasar sehingga lensa objektif hampir menyentuh objek yang diamati. Selanjutnya, putar kembali pengatur fokus kasarnya sehingga tabung mikroskopnya bergerak ke atas secara perlahan sampai bayangan objek dapat diamati melalui lensa okuler. Nah, kalian bisa menggeser meja preparat ini jika letaknya belum tepat di tengah bidang pengamatan. Kemudian, jika kalian ingin memperjelas bayangan objek yang diamati, putarlah pengatur fokus halus secara perlahan. Dan jika ingin melihat salah satu bagian dari objek, gunakanlah perbesaran kuat dengan cara memutar revolver. Bagaimana? Sudah paham atau belum? Oke, saya rasa sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.